Soul Ministry mempersembahkan kehidupan versus kematian. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Di awal tahun ini saya ingin apa yang kita sudah pelajari di tahun 2021 kita mulai di tahun 2002 ini. Jadi saya yakin sekali 2022 ya. Dan saya percaya bahwa di tahun 2022 ini pun problem kita cuma 3 hal. Problem soal finansial, problem soal keluarga, atau problem soal kesehatan ya. 3 hal itu. Nggak jauh-jauh dari situ. Jadi kalau kita sudah tanda petik bukan memperbaiki, sudah lebih baik atau on the right track kalau bahasa Inggrisnya, berjalan ke arah yang benar untuk tanda petik punya niat untuk memperbaiki ketiga hal ini. Saya yakin di tahun 2022 ini kita semua akan menuai ya. Tuhan katakan gak perlu menuai lama-lama, gak perlu menuai 10 tahun, 30 tahun. Semua itu sesuai dengan kita. Kita mau bergerak cepat, kita mau berlari, kita mau berjalan, semua sesuai dengan iman masing-masing. Salah enggak? Enggak salah. Ada orang yang istilahnya, saya belum bisa berlari, berjalan is okay. Saya belum bisa berjalan, merangkak is okay. Enggak ada yang namanya penghakiman, kita tidak ada yang namanya saling membandingkan. Oh si Anu lebih hebat daripada yang lain, enggak. Karena kenapa? Kadang-kadang saya hidup dalam bubble ya, hidup dalam bola. Apa yang saya pikir gampang, apa yang saya pikir terencana, apa yang saya bisa lakukan, ternyata mungkin untuk orang-orang kurang, kurang bisa dilakukan, kasarnya seperti itu. Nah, mungkin ada hal yang bagus sekali. Prinsip-prinsip, nggak tahu tadi saya di mobil ada sesuatu yang keras sekali saya ngomong soal yang namanya di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akar dari segala kekacauan dan segala perbuatan jahat ya. Bukan hanya seperti itu aja, ternyata itu yang menyebabkan 3 hal: kesehatan bermasalah, hubungan bermasalah, sama finansial bermasalah. Ini dari akar dari segala perbuatan jahat dan akar dari segala kekacauan. Kalau misalnya saya ingat pada waktu saya kembali lagi sama Tuhan, gimana Tuhan berkati kita, saya dengan istri saya dengan luar biasa. Luar biasa itu gimana? Oh dengan hasil yang besar? Enggak. Tapi kita merasakan hasilnya luar biasa. Secara hasil, kalau dibandingkan orang lain besar, jauh. Kita nggak ada apa-apanya dengan orang lain. Tetapi saya merasakan hasil yang luar biasa besar sekali. Saat itu kita memulai satu hubungan, kita kesampingkan ada yang namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan pekerjaan Tuhan luar biasa saat itu. Waktu demi waktu, saya melihat sekali Tuhan bekerja. Kenapa? Saya mengesampingkan semua yang namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya kasarnya, kok saya masih begini-begini aja ya, kok saya masih belum bertumbuh secara rohani. Kita harus bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita. Mengganjal karena kenapa? Mungkin ada masalah dalam hidup kita, yang sesuatu yang mesti kita bereskan. Kenapa seperti ini? Karena saya percaya pada waktu kita punya masalah 2 hal ini, iri hati dan mementingkan diri sendiri, waktu kita mau bergerak maju ke depan atau kita mau merubah hidup kita, ada sesuatu yang beban yang besar sekali yang akan menarik kita ke belakang. Kadang-kadang Tuhan mau bekerja lebih besar lagi. Tuhan mau memberkati secara luar biasa lagi. Tapi langit itu seperti kayak tembaga kalau firman Tuhan katakan. Apakah Tuhan yang membuat tembaga? Saya nggak tahu. Yang pasti
kenyataannya segala apa yang kita lakukan seperti mentok. Nah, saya percaya sekali bahwa firman ini benar-benar luar biasa. Pada waktu kita mengecek hati kita, adakah kita punya masalah iri hati? Adakah kita punya masalah mementingkan diri sendiri? Ini yang kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mengolah firman Tuhan, kita mau mencari pewahyuan, kita mau mencari prinsip-prinsip. Kadang-kadang nanti nggak bisa masuk, maksudnya nggak bisa masuk seperti apa? Nggak bisa jalan itu terbuka. Karena masalah iri hati dan mementingkan diri sendiri ini yang membuat segala sesuatu, kalau bisa kasar bahasa Inggrisnya namanya frozen, beku. Kita nggak ada punya ruang untuk ke kiri ke kanan. Nah, memang kadang-kadang keras juga ya. Tadi saya di mobil ada cerita seperti Tuhan mengajarkan saya untuk mengulang lagi. Pada waktu kita mendalami prinsip-prinsip Tuhan, pada waktu kita mencoba untuk melihat Tuhan, kita mau mencoba untuk berubah hidupnya. Terkadang motivasi dari orang yang akan menentukan hasilnya. Saya ingat sekali pada waktu, seperti tadi saya katakan, menurut saya itu mudah sekali di dalam kita menyelesaikan hidup kita. Karena saya hidup dalam bubble sekali. Kenapa hidup dalam bubble? Pada waktu saya berdoa sama Tuhan, pada waktu saya melakukan apapun yang bukan Tuhan inginkan ya, yang saya inginkan di dalam Tuhan. Sepertinya semua itu seperti kayak, oke, saya kasih kesaksian sedikit ya. Saya belum lama, hidup saya hancur-hancuran. Dengan artinya bahwa pada waktu kita mengalami, bukan manifestasi ya, kita mengalami namanya jamahan dari Tuhan. Nggak lama semuanya selesai. Nggak lama semuanya menjadi lebih baik. Kalau saya kasih tahu ke orang-orang, begini. Menurut saya tuh karena hidup saya dalam bubble, itu gampang sekali. Kenapa? Mungkin istri saya juga kadang-kadang pernah dia bertanya sama saya, kok lu cepet banget ya? Kok bisa cepet sekali pendapatan lu bisa melebihi gua? Kata-kata seperti dia, makanya dia heran. Dalam waktu yang cepat sekali berubah. Dan saya merasakan bahwa apa yang saya rasakan dalam hidup saya semestinya terjadi juga bagi anak-anak Tuhan yang lain. Karena saya hidup dalam bubble. Karena kenapa? Apa yang saya terima dari Tuhan, saya percaya semuanya akan menerima hal yang sama. Karena Tuhan katakan juga bahwa Tuhan memberikan hujan kepada semua orang sama persis. Nah, waktu saya menggali seperti itu, tadi waktu saya di mobil, benar-benar prinsip iri hati dan mementingkan diri sendiri ini benar-benar luar biasa sekali. Banyak sekali ada orang yang mau mencari penyelesaian hidup, tapi nggak sampai-sampai. Tetapi jatuh bangun. Dan waktu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa seperti ini? Kenapa Tuhan berikan kepada sebagian orang, tetapi kepada sebagian orang seperti lama sekali? Penting ya, dia punya prinsip ini. Seperti yang tadi istri saya juga katakan, saya hidup dalam bubble, saya nggak pernah waktu itu merenungkan firman untuk supaya firman itu termanifestasi dalam hidup saya. Saya tidak. Waktu itu saya memulai hidup yang baru. Artinya hidup yang baru tuh saya ya sudah jatuh, sejatuh-jatuhnya, saya benar memulai hidup tuh benar-benar baru sekali. Artinya baru kalau orang mengatakan meniti karir, saya sudah yang paling bawah. Menurut versi saya lah. Artinya waktu saya memulai, saya nggak mencapai bahwa saya nggak berharap bahwa saya akan nanti dibalikan ke posisi yang paling tinggi lagi. Karena saya pernah posisi yang menurut saya paling tinggi, akhirnya jatuh paling bawah. Saya nggak pernah bertanya sama Tuhan atau minta kepada Tuhan untuk dibalikan lagi ke arah yang paling tinggi. Enggak. Dan saya katakan, Tuhan, thank you. Saya nggak ada mementingkan diri saya sendiri saat itu. Kalau Tuhan mau jadikan saya lubang WC, is okay. Nggak ada problem. Nah, itu yang menyebabkan
Saya nggak pernah mengejar manifestasi tersebut. Kalau orang bertanya bagaimana cara memanifestasikan ini, bagaimana cara memanifestasikan itu, bagaimana memanifestasikan kesembuhan, bagaimana memanifestasikan supaya hubungan saya menjadi baik, bagaimana memanifestasikan supaya pendapatan saya semakin tinggi, saya nggak pernah meminta itu. Saya meminta cuma ya Tuhan, inilah aku. Kalau Tuhan mau bikin saya tanda petik tadi lubang WC masih ada bermanfaat loh. Siapa di sini kalau di rumahnya tidak ada punya lubang WC? Apa yang terjadi? Itu rumah jadi hancur-hancuran ya. Siapa di WC tidak ada lubang WC-nya? Kalian buang di situ, buang di situ. Kalian mau lap semua, dia punya semua ruang tamunya keren, dapurnya keren. Kamarnya keren, dapurnya keren, semua keren. Tapi nggak ada lubang WC-nya. Apa yang terjadi orang ke sana ya? Nah, saya kalau mikir loh nggak ada lubang WC, saya pernah dulu waktu ada di China. Saya pernah cerita ya, orang buang air besarnya nggak pakai WC, nggak ada lubangnya, nggak ada lubangnya. Buang di situ. Gimana cara dia membersihkannya? Dia pakai skop pasir. Jadi cara buangnya gimana? Karena nggak ada lubang WC, dia pakai skop pasir. Zep. Kayak diangkat gitu, masukin ke gerobak. Begitu cara buangnya. Nah, waktu saya bilang sama Tuhan, gak ada masalah kalau Tuhan juga mau bikin saya sebagai lubang WC. Saya tidak mementingkan diri sendiri. Dan saat itu juga, jujur, teman-teman saya kaya-kaya semua. Artinya, saya bukan berasal dari teman-teman yang dimana semuanya lumayan-lumayan kaya. Ada yang punya pabrik sagu, ada yang importir, ada yang semua kaya-kaya. Tapi saat itu saya nggak ada masalah. Saya nggak pernah minta sama Tuhan, Tuhan kembalikan saya lagi posisi sehingga saya bisa bersaing dengan orang-orang. Enggak. Saya nggak bisa menjabarkan iri hati tersebut. Tapi yang pasti saya nggak meminta sama Tuhan untuk semua dibereskan. Yang penting saya cukup makanan, cukup tempat tinggal, cukup pakaian. Sudah cukup. Karena kenapa? Tuhan sudah janjikan itu buat saya. Nah, ini yang pada waktu kita mencoba dalam hidup kita, mengolah itu. Kita mengolah hati kita untuk adakah iri hati? Adakah kita mau kesuksesan itu untuk kita perlihatkan untuk orang lain? Memang kelihatannya keren ya. Saya mau memperlihatkan kepada dunia supaya saya anak Tuhan yang berhasil. Kelihatannya keren. Bahwa kita ingin memuliakan nama Tuhan. Tetapi, ada kata tetapi, kalau kita nggak sampai ke sana, kita masih bersuka cita nggak? Atau kita tetap dengan susah payah hati kita, tetap kita seperti kayak hidup kita nggak enak. Kalau saya belum mencapai taraf untuk bisa bersaing sama dunia, saya tidak akan bersuka cita. Jangan. Cukup pakaian, cukup tempat tinggal, cukup makanan. Itu membuat kita hati ini tidak menjadi iri hati dengan orang lain. Pada waktu hati ini tidak iri hati dengan orang lain, saya lihat kuasa Tuhan luar biasa bekerja. Benar-benar kuasa Tuhan sangat-sangat bekerja. Karena kenapa? Saya nggak pernah minta apapun. Saya nggak pernah minta gaji saya naik loh waktu itu. Bukan gaji, pendapatan saat itu. Karena saya bekerja di banyak orang. Saya nggak pernah minta sama Tuhan untuk gaji saya melewati aling. Enggak, saya nggak pernah minta. Yang saya bilang saya cuma cukup, nggak ada masalah. Yang penting saya dapat makanan, saya dapat tempat tinggal, saya dapat pakaian, it's okay. Apa yang terjadi? Itu semua Kang tahu. Kalau kayak bahasa Inggrisnya, Inggris bukan Kang tahu itu bahasa Indonesia apa sih? Ya bahasa Chinese sedikit kali ya. Kang tahu itu datang itu benar-benar bertubi sama saya. Saya nggak pernah mencari murid untuk saya muridkan, nggak pernah. Tapi murid itu datang semuanya. Saya nggak pernah mencari yang namanya peluang di dalam peningkatan hidup. Istri saya pernah bertanya sama saya, dia mau beli rumah saat itu. Saya juga pusing dengan gaji yang memang gaji kita berdua lumayan, tetapi setiap bulan habis ya. Setiap bulan, awal bulan bayar, habis. Kita juga bingung. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa, aduh gimana cara kita nanti nggak bisa nyimpen duit segala macam. Enggak. Kita selalu bersuka cita, apa yang kita dapat dari Tuhan luar biasa. Aling ngomong, kapan kita nikah? Saya bilang,
Saya bilang, tunggu punya rumah. Karena kenapa? Saya nggak pernah kepikiran gimana caranya dengan gaji saya bisa dapat rumah. Di luar hal yang sampai waktu akhir kita mau cari rumah di Poris. Poris itu daerah pinggiran sedikit, tapi bukan di Porisnya. Di Poris justru lebih baik, ke ujung lagi. Waktu dia tanya kapan mau beli rumah, saya bingung. Gimana caranya saya bisa beli rumah? Akhirnya saya berpikir cari di ujung, paling ujung. Nah waktu di ujung paling ujung saya tawarkan rumah yang ini ya. Istri saya bilang nggak mau. Karena kenapa saya nggak tahu, dia bilang nggak mau cari lebih besar. Saya bilang gimana caranya untuk beli lagi rumah yang besar. Saya nggak pernah mencari peluang bagaimana caranya beli rumah. Enggak. Saya cuma fokuskan di mana tidak ada iri hati dan tidak mementingkan diri. Saya cuma fokus di sini aja. Artinya saya nggak pernah berusaha untuk mendapatkan ini dan itu. Saya cuma jalani aja, tetapi saya fokus dua hal ini. Tidak ada, saya mencoba untuk iri hati ini dan mementingkan diri sendiri ini kita olah. Karena setiap orang hati, saya nggak bisa lihat hati masing-masing. Karena hati masing-masing itu berhubungan sama Tuhan sendiri. Pada waktu kita mengolah hati ini, bagaimana iri hati? Adakah iri hati? Adakah kepentingan diri sendiri? Pada waktu kita mencoba untuk menggali terus. Karena kenapa? Hati seseorang waktu kita katakan, saya nggak punya iri. Nanti akan dites dengan waktu dan keadaan. Saya ingat sekali pada waktu saya gaji pertama saya, bukan gaji lah, pendapatan saya waktu itu, saya nggak punya apa-apa, saya masih ingat sama Tuhan. Saya ingat sekali waktu itu ya, gaji pertama kita, pendapatan pertama saya, lumayan saat itu, saya kosong, saya nggak punya apa-apa. Akhirnya saya ingat sekali, pendapatan yang pertama kali itu adalah miliknya Tuhan. Saya ingat banget, saya nggak ingat ayatnya di mana karena saya nggak baca juga firman Tuhan saat itu, tapi saya ingat gaji yang pertama adalah miliknya Tuhan. Akhirnya saya ngomong sama Aling katakan lumayan saat itu, bagi saya lumayan ya. Akhirnya saya cari gereja, mau diapakan? Akhirnya saya ketemu satu gereja, saya kasih ke gereja tersebut. Dan pada waktu saya masuk ke gereja yang dikasih, waktu mereka buka persembahan, mereka kaget. Kok banyak banget di situ? Artinya banyak, belum pernah mereka merasakan banyak yang seperti itu. Dan mereka kaget. Dan saya nggak ada masalah. Setelah itu kita nggak pernah kembali lagi ke gereja tersebut ya. Mereka nggak tahu orang tersebut, mereka nggak tahu siapa kita, saya juga nggak tahu siapa dia. Saya berjalan terus. Saya mempraktekkan ada yang namanya iri hati dan tidak iri hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang akan menyelesaikan semua perkara-perkara itu. Saya cuma berjalan, tiba-tiba ada ide. Tiba-tiba ada Kang tahu apa yang mesti saya lakukan. Saya cuma jalan aja. Setiap Kang tahu yang saya jalankan, itu awalnya tidak menarik. Tidak ada orang katakan, wah ini Kang tahu bagus banget nih, bisa sukses kamu. Enggak, semuanya tidak menarik. Mau contoh sebentar, ngajar. Menarik enggak? Enggak ada menarik. Tapi saya pernah mengajar, bisa dapat satu orang sekali datang, hampir 450.000. Satu lumayan. Saya pernah akhirnya, saya memulai suatu, ada ya peluang di bisnis Mafia Wars, bikin game, nggak menarik sama sekali. Benar-benar nggak menarik. Orang nggak pernah berkata, oh ini bisa menyelesaikan masalah finansial kamu. Nggak menarik. Tapi saya coba jalanin karena di depannya ada itu, apa yang terjadi? Apa yang tidak menarik, apa yang tidak berarti bagi dunia, Tuhan buat luar biasa. Dan apa yang terjadi? Saya dari Mafia War, saya bisa beli rumah. Saya bisa beli ini, saya bisa beli itu. Di pekerjaan yang sekarang pun kalau saya katakan saya memulai tidak menarik. Tidak menarik, nggak ada orang yang tertarik. Nggak ada orang merasakan, oh ini peluang bisnis. Nggak ada yang menarik. Tetapi saya tidak mementingkan diri saya sendiri. Saya mau nolong orang lain. Saya mau mencoba untuk kasarnya setelah beres ya sudah. Pada waktu kita tidak mementingkan diri sendiri, kita tidak iri dengan orang lain. Wow, ini Kang tahu bagus banget. Kalau saya mengerjakan ini, saya bisa berhasil dan saya bisa mengalahkan orang lain. Udah kelihatan. Ada iri hati, walaupun kelihatannya ambisius ya. Seperti ya apa salahnya kok dia punya kita harus bisa ambisius dalam hidup. Ambisius boleh,
tapi bukan bersaing dengan orang lain. Saat itu saya gini, pada waktu kita punya hati untuk menjadi lebih besar daripada orang lain, kebanyakan ada iblis yang datang untuk memanfaatkan kita. Tapi kalau kita katakan, inilah aku. Saya bisa kerjakan waktunya, saya kerjakan. Saya kerjakan yang sebaik-baiknya, tanda petik. Walaupun kadang-kadang, saya ingat sekali, pekerjaan yang pertama kali saya mengajar, itu gak gede-gede banget hasilnya. Kalau saya katakan, ngapain saya kerja seperti ini? Saya kerja 2 jam dapat 50.000. Belum ongkos bolak-balik. Belum lagi segala macam. Nggak ada hasil, mendingan saya diem aja, saya nunggu Kang Tau yang lebih besar lagi. Apa yang terjadi? Kang Tau yang lebih besar tidak akan datang. Tapi saya kerjakan karena kenapa? Tuhan suruh ke sana, ya sudah saya berjalan. Dan apa yang terjadi? Tuhan olah. Tuhan perbaiki perjalanan kita. Tuhan akan arahkan kita ke tempat yang lebih baik. Begitupun dari hal-hal yang banyak yang kita lakukan. Perkara kecil, setiap perkara besar, itu step berikutnya ya. Karena itu adalah aktivitasnya. Bahwa kita tahu persis bahwa prinsip Tuhan tadi dikatakan our God is a God of increase. Dia akan memberikan kepada kita pekerjaan yang lebih besar lagi. Gunanya kenapa? Karena itu adalah nature-nya Allah. Itu sifat dasarnya Allah. Sifat dasarnya Allah, dia selalu melakukan pekerjaan lebih besar lagi. Lebih besar lagi, lebih besar lagi. Gunanya seperti apa? Kalau Allah itu monoton, itu bukan Allah. Anak-anak Tuhan yang berserta dengan Allah itu nggak pernah monoton. Pasti naik lagi, naik. Kenapa? Itu nature-nya Allah, itu sifat dasarnya Allah. Maka Tuhan katakan bahwa kalau kamu setia perkara kecil, kamu akan diberikan pekerjaan yang lebih besar lagi. Tapi itu adalah aktivitasnya. Dan yang mendasarinya adalah hati kita. Hati itu gimana? Tidak ada iri hati dan tidak mementingkan diri. Pada waktu 2 hati ini motivasinya dan ditambah lagi dengan aktivitasnya, itu luar biasa sekali. Kita mencoba hati ini karena kenapa? Kalau kita katakan pekerjaan kita monoton terus, kemudian kita mesti tanyakan. Nature-nya Allah itu tidak pernah monoton. Karena kenapa? Dia selalu ingin memberikan lebih lagi, lebih lagi. Kalau misalnya monoton, kemungkinan dari kitanya sendiri. Karena kenapa? Kreativitas Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan Tuhan katakan, kamu punya 2 tangan, kamu punya 2 kaki. Berjalanlah. Pada waktu kita mau berjalan, nanti akan ketemu satu pekerjaan. Gak mungkin enggak. Pada waktu pekerjaan itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita berhasil dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, Tuhan akan berikan lagi pekerjaan yang berikutnya. Pasti akan lebih besar lagi daripada sebelumnya. Kalau katakan besar maksudnya apa kok? Besar berdasarkan uang atau berdasarkan pekerjaan? Pekerjaannya. Kalau ngomong soal uang, kita harus membandingkan dengan uang, nanti akan terganggu mata kita. Karena kita akan cuman, kalau duitnya kecil, kita tidak mau lakukan. Enggak. Kelihatannya bagi orang-orang ini pekerjaan tidak berarti. Sama waktu saya memulai Mafia World. Alingnya aja enggak melihat itu satu pekerjaan yang akan bisa menghasilkan. Teman-teman saya pun enggak ada seorang pun yang tetapi saya kerjakan. Kenapa? Saya sampai memulai dulu. Waktu saya katakan, yuk ini kayaknya hasilnya lumayan. Dia gak kerjakan. Akhirnya saya berjualan di Kaskus, hasilnya lumayan. Saya buka nilai sedikit ya. Saya dapat kurang lebih hampir 40-an juta. 1 bulan kerja. Saat itu saya baru memulai loh. Memulai 1 bulan. Dia aja kasarnya itu dia gak percaya bisa dapat segitu banyak. Saya coba jualan di Kaskus karena dia gak mau mulai. Saya ada barangnya, ya sudah saya coba jualan lah di Kaskus. Kenapa saya seperti gitu? Barang harga yang dia jual harga 2.000 1 biji, saya banting ke harga 300 perak. Kok bisa kok? Karena barangnya saya terlalu banyak. Kenapa dia jual terlalu tinggi? Saya juga nggak ngerti. Dia nggak punya barang, makanya jual harga 2.000. Saya jual langsung harga 300 perak. Banyak orang pikir saya mau nipu. Kenapa orang jual 2.000, saya jual 300 perak? Karena saya juga pikir barang ini banyak banget. Akhirnya orang coba-coba, oke dia beli. Makanya dalam 1 bulan saya dapat hampir kita 40 juta. Bulan pertama loh di situ. Akhirnya setelah saya jual begitu banyak,
teman saya baru melirik, bisa jadi duit juga ya. Baru mulai dia mengiklankan di luar negeri segala macam. Dan apa yang terjadi? Hasilnya naik. Inti yang saya mau ngomong adalah pekerjaan yang Tuhan mau tambahkan ke kita, kemungkinan dari mata orang lain tidak berarti. Mesti kitanya sendiri yang mengatakan ini pekerjaan yang besar, saya mau lakukan. Kenyataan kecil. Karena kenapa? Menurut kita, saya ini dilatih sama Tuhan benar-benar untuk belajar, untuk tidak melihat apa yang dilihat oleh mata. Waktu saya pindah ke dalam satu rumah, yang rumah itu menurut orang-orang itu jelek banget. Kita pindah ke Sukabumi waktu itu, menurut orang itu jelek sekali. Saya melihat ini rumah bagus banget. Saya nggak melihat, saya nggak mengikuti apa kata orang. Saya melihat ini benar-benar bagus banget. Ini pemberian dari Tuhan dan pasti berguna. Saya nggak mementingkan diri saya sendiri. Artinya, Tuhan, kok rumahnya begini? Tuhan, kok tempatnya begini? Kok Tuhan pekerjaannya begini? Kok Tuhan hasilnya begini? Enggak. Mata kita penting banget untuk melihat bahwa pada waktu kita diberikan segala sesuatu sama Tuhan, mata ini mesti terang sekali untuk bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Cara gimana? Nggak bisa dengan yang namanya building character, atau kita building character ya. Kita mencoba untuk positive thinking, nggak bisa. Hanya kita bisa berdekat dengan Tuhan, percaya sama Tuhan. Itu membuat mata ini menjadi jelas. Pada waktu saya melihat ini, menurut orang-orang jelek, saya kayak Aling katakan, mencoba untuk melihat bahwa udah bagus dikasih rumah sama Tuhan. Karena kita cari-cari waktu itu, cari-cari rumah nggak dapet. Karena waktunya kepepet banget. Dan saya maunya tuh dekat ke tempat kebun, dan akhirnya dapet juga pas hari-hari terakhir. Dan saya bersuka cita sama Tuhan. Tuhan thank you banget. Tuhan sudah berikan tempat ini. Jadi pada waktu kita ada yang masalah-masalah kecil, saya selalu melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berikan di hari-hari yang terakhir. Dan apa yang terjadi? Saya itu mensyukuri sekali. Tuhan thank you banget. Bagi orang-orang ini gak berarti. Bagi orang-orang ini jelek. Nah saya katakan Tuhan ini bagus banget. Tuhan kita tuh luar biasa loh. Pada waktu Tuhan memberikan sesuatu sama kita. Dan waktu kita katakan Tuhan bagus banget. Tuhan tuh senang loh. Tuhan tuh senang. Kenapa? Rumah itu saya percaya sekali Tuhan yang berikan. Tapi kalau Tuhan berikan rumah itu kepada saya dan saya katakan Tuhan rumahnya jelek banget, tersinggung gak Tuhan? Tersinggung. Kenapa? Sudah capek-capek dicariin, sudah capek-capek diberikan kepada kita semua, dan kita katakan tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tuhan tersinggung loh. Kenapa? Kamu minta, tetapi kamu mengeluh. Ada firman Tuhan katakan, kamu berdoa juga, tapi doamu kamu salah meminta. Saat itu saya meminta sama Tuhan, dan saya nggak pakai ekspektasi. Saya cuma katakan, Tuhan saya butuh tempat tinggal untuk tidur. Dan Tuhan berikan, waktu berat, Tuhan thank you banget. Sorry kata, itu supir truk, masih sedikit menghina. Pak nggak salah rumahnya kayak begini. Harusnya dia nggak ngomong bahwa Kenapa harus dikatakan jelek tanda petik? Bagi saya katakan itu betul rumahnya keren sekali. Pada waktu kita atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Yang pertama ya, kamu berdoa tidak menerima karena kamu salah berdoa. Yang kedua adalah kamu meminta, kamu menerima. Artinya dikatakan yang pertama berdoa tidak menerima, yang kedua kamu minta menerima, tapi permintaan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Artinya kalau kita sudah menerima daripada Tuhan, mau gak kita katakan Tuhan thank you? Walaupun dengan mata ini kelihatannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Pada waktu walaupun kita tidak sesuai, saya katakan begini, kadang-kadang kalau kita memakai standar kita di dalam segala hal, Tuhan gak bisa bekerja loh. Kenapa saya katakan Tuhan gak bisa bekerja? Kita minta mobil sama Tuhan, Tuhan akan selalu mengetes kita.
Kalau kamu setia perkara kecil, kamu akan diberikan pekerjaan lebih besar lagi. Itu ngetes bukan? Itu ngetes. Tuhan gak langsung berikan yang besar, kenapa? Tuhan mau tes dulu. Yang kecil ini kamu kerjakan atau tidak? Kalau kamu yang kecil yang dikerjakan, Tuhan akan berikan yang lebih besar lagi. Ngetes gak? Itu ngetes. Nah, kadang-kadang kita gak berasa lagi dites sama Tuhan. Kita pada waktu diberikan sesuatu sama Tuhan, kita ngomong, Tuhan kok jelek banget. Tuhan gak sesuai dengan hati saya. Tuhan kayaknya ini gak cocok sama saya. Tuhan kayaknya saya gak mau lakukan ini. Dan apa yang terjadi? Tuhan sudah capek-capek cari. Tuhan sudah capek-capek berikan kepada kita. Tuhan kita katakan, gak mau Tuhan. Sorry ya, kalau misalnya ada seorang di sini ada tukang masak ya, Ibu Yo sudah capek masak, suruh coba makan, coba nggak mau makan, tersinggung nggak Ibu Yo? Singgung ya, saya sudah capek-capek masak tapi nggak dimakan. Nah, saya katakan seperti gini, apakah Tuhan jahat? Tuhan nggak jahat. Tuhan juga perlu ada yang namanya apresiasi dari kita, karena dia adalah pribadi ya, dia itu bukannya robot atau sistem, dia benar-benar pribadi. Yang mau pada waktu dia berikan sesuatu kepada kita apapun, dia mau gak kita katakan, dia mau mendengar kita ngomong, ada gak rasa terima kasih dari kita. Pada waktu Tuhan berikan sesuatu ke kita, dan kita, apalagi gak ngomong terima kasih, udah gitu ngedumel lagi ya. Tuhan kadang-kadang tersinggung. Waktu Tuhan kasih tersinggung, mungkin Tuhan gak berikan next time-nya, waktu kita minta sesuatu lagi, lo kok gak dapet? Tuhan katakan yang kemarin aja lo gak mau. Yang kemarin aja kamu gak mau lakukan, yang sekarang berdoa lagi, nanti Tuhan katakan, nanti saya berikan kamu, nanti kamu ngedumel lagi. Kadang-kadang Tuhan nanti gak berikan. Nah, kenapa saya ngomong seperti gini? Loh kok Hengki kayak seperti hukum Taurat? Itu bukan hukum Taurat. Tuhan ingin sebagai seorang bapak yang mengajar. Ada kalanya, gini, Tuhan tuh bukan menghukum ya. Tuhan mau kita tuh ngeh. Pada waktu kita minta sesuatu sama Tuhan dan Tuhan gak berikan, mungkin yang kemarin kita tidak lakukan. Kita introspeksi diri kita. Kenapa kita nggak mendapatkan ini? Kenapa hidup kita kok seperti begini? Tuhan mau kita tuh berpikir. Kalau diberikan sebenarnya. Kita berpikir nggak? Nggak pernah. Kita nggak pernah berpikir. Segala sesuatu indah. Tapi pada waktu ada masalah, selama hidup, bukan selama, saya sering kali kalau saya mendapat masalah, saya langsung berpikir ulang. Ini ada masalah nggak dalam hidup saya sebelumnya? Mungkin nggak hati saya nggak benar? Mungkin nggak saya ini ada punya masalah dari hati saya? Saya coba cek dan recheck. Karena kenapa? Penting sekali jangan sampai kita sudah berjalan terlalu jauh. Sampai di ujung ternyata hati kita nggak benar. Pada waktu hati kita nggak benar, kemungkinan kita katakan, enggak, Tuhan berkatin kita terus. Tuhan kita berkatin terus. Seperti tadi awal saya katakan, saya hidup seperti dalam bubble. Saya nggak tahu. Waktu saya lakukan ini, lakukan itu, sepertinya berhasil. Bukan seperti, memang berhasil. Saya waktu ditanya, Ko Hengki gimana caranya? Saya nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Istri saya pun saya katakan, gimana caranya? Saya nggak ngerti. Kenapa Tuhan bikin berhasil? Kenapa Tuhan bikin? Sampai detik hari ini, kadang-kadang saya bisa berkata, Tuhan cukup. Tapi Tuhan berikan lagi. Apapun yang saya dapatkan, saya nggak pernah minta sama Tuhan. Nah, akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini dari mana asalnya? Ternyata Tuhan kasih tahu bahwa pada waktu kamu jaga hati kamu, Tuhan katakan bahwa dari situlah akan terpancar kehidupan. Kenapa kehidupan? Ini penting banget hati kita. Kalau pada waktu hati kita tidak pernah kita jaga, keluar apa? Keluarnya adalah adilan yang pahit. Ada di Wahyu ya, ada dikatakan bahwa akan keluar aliran-aliran air yang pahit. Pada waktu aliran air yang pahit, dia akan gimana? Akan mematikan di sekeliling kita. Pada waktu mematikan kita kan, kok semuanya pada mati ya? Kemungkinan hati kita nggak benar. Kemungkinan. Sekali lagi, saya bukannya ingin menghukum atau bagaimana. Kita di awal tahun ini, jangan sampai kita berjalan sudah berbulan-bulan, kok nggak bekerja, kok nggak berjalan, kok nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kemungkinan hati kita tidak pernah dibereskan. Dan kita juga nggak mencoba untuk mau membereskan hati ini.
Oke?